Pada video ini saya ingin bercerita sesuatu hal yang konyol dan unik ya, tentang dunia spiritual. Jadi dulu ceritanya pada tahun sekitar 2009, 2009-2010 pada saat saya masih mengikuti jamaah sholawat wahidiyah. Di situ saya punya seorang pembimbing atau punya seorang guru atau punya seorang teman di daerah ya, di daerah saya. Itu dia sangat fanatik sekali dengan kebaikan. Ya, jadi kemudian pada satu kasus, ceritanya itu ada teman sesama pengamal yang menurut dia itu, tidak tepat. Mungkin cara pengamalannya atau sikapnya atau melenceng dari ajaran Wahidiyah kalau nggak salah seperti itu ya. Ini cerita asli bukan saya ngarang ya, memang ada dan masih orangnya masih ada. Nah, ketika beliau melihat ya, menurut pikiran dia orang congkak, orang salah, orang sesat atau orang yang melenceng dari ajaran seperti itu, kemudian beliau berpikir untuk melakukan, seperti pemaksaan untuk menjadi benar. Jadi dia berusaha untuk melakukan, pembenaran ya, atas apa yang menjadi pikirannya. Nah, kemudian dia kesimpulannya adalah dia ingin mematikan atau ingin melakukan, tindakan mematikan orang tersebut. Jadi daripada orang tersebut melenceng, orang tersebut, melakukan ketidakbenaran ya, kesalahan dan sebagainya, dia berpikir kenapa orang yang salah atau orang yang melenceng itu tidak mati aja kan seperti itu. Terus akhirnya dia laporan ke pusat, pusatnya Kediri. Pada saat itu masih beliau, Romo Yai Abdul Latif Majid. Beliau laporan ke sana. Apa jawaban beliau, Romo Yai? Biarkan saja, dia memiliki hak hidup, dia memiliki hak untuk hidup seperti itu. Nah, lama sekali saya tidak bisa memahami konsep ini. Kenapa beliau jawabnya seperti itu? Nah, baru akhir-akhir ini saya paham. Baru akhir-akhir ini saya paham. Jadi begini ya, itu nyambung dengan postingan teman saya ya. Jadi saya paham gara-gara postingan teman saya di Facebook. Nah, postingannya itu seperti ini. Ada orang yang merasa melihat perwujudan Tuhan di dalam beberapa hal, tetapi tidak melihat wujud Tuhan di dalam beberapa hal yang lain. Makanya ini agak sesuai dengan salah satu ayat ya. Ada orang yang melihat Tuhan yang merasa sadar ya, menyadari Tuhan di dalam beberapa hal, tapi tidak sadar di beberapa hal. Nah, nyambungnya gimana? Nyambungnya itu begini. Ketika kita mulai sadar bahwasannya segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan dan digerakkan oleh Tuhan, maka semua yang terjadi kan atas kehendak Tuhan. Jadi orang sesat pun, orang salah pun, orang orang melakukan kesalahan pun itu juga dikehendaki ya. Termasuk dalam salah satu bagian dari kehendaknya. Ini agak sulit dipahami ketika kita masuk ke syariat. Ya makanya masuk ke hakikat dan orang hakikat pun saya merasa masih banyak yang belum paham dan belum mengalami konsep ini seperti itu. Makanya kemudian seperti kejadian teman saya tadi itu menurut saya adalah ego. Ego yang ingin membuat semua orang menjadi baik. Ego ingin dunia itu menjadi sesuai dengan udelnya biasanya seperti itu. Jadi seperti dia itu seorang yang hebat, seorang yang paling jernih, paling suci, kemudian dia kepengen membuat dunia ini menjadi suci. Padahal faktanya ya, kalau kita melihat fakta, kalau memang Tuhan itu ingin membuat dunia ini suci, kan nggak harus lewat orang itu gitu loh. Nggak harus dia yang merubah dunia ini. Tuhan itu sudah bisa. Sejak awal Tuhan itu memang sudah menciptakan dualitas. Jadi kita harus paham di situ. Menciptakan dualitas, ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah, dan ketika orang mulai sadar dia akan tidak menilai. Nah, tidak menilai. Jadi ketika Anda menilai, ketika ada spiritual, orang spiritual menilai, ya, menilai dan menginginkan dunia ini seperti udelnya ibaratnya. Itu ada jelas-jelas ego, itu adalah jelas-jelas orang yang belum paham, belum ngerti, masih jauh dari spiritual atau masih jauh dari kesadaran. Tapi ini versi saya sendiri ya. Jadi itu adalah orang-orang yang masih tertutup, terbuka sedikit tapi ada bagian lain yang masih tertutup sehingga dia punya ego. Ego ketika dia melihat sesuatu yang dianggapnya salah, dianggapnya tidak benar, dia ingin memberantas itu, mematikan itu, melenyapkan itu biar dunia ini menjadi suci sesuai dengan udelnya, sesuai dengan karepnya, sesuai dengan kehendaknya, seolah-olah dia Tuhan, seolah-olah dia itu sanggup melakukan apapun, padahal nggak bisa apa-apa gitu loh. Faktanya nggak bisa apa-apa, dia tidak akan bisa melawan kehendak Tuhan. Tetap akan ada skenario orang baik dan orang buruk. Ya, tetap ada orang sesat dan orang yang tercerahkan. Jadi ketika kita sudah tercerahkan, kita sudah mengalami kesadaran, itu adalah keberuntungan untuk kita menurut saya. Itu bagian dari keberuntungan dan itu merupakan berkah itu. Ketika itu sebuah berkah, kita tidak perlu untuk melihat kanan kiri gitu loh, melihat kenapa si A seperti itu. Kalau memang sejak awal ya para para orang sakti atau orang spiritual itu bisa mengubah dunia, faktanya ya bahkan nabi-nabi saja tidak bisa mengubah yang tidak menjadi tanggung jawabnya. Contohnya apa? Contohnya Nabi Muhammad aja, dia nggak bisa mengubah Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, banyak sekali di cerita-cerita itu padahal nabi mereka avatar, mereka mungkin lebih lebih luar biasa, mereka lebih tercerahkan dari kita. Itu saja tidak bisa dan tidak mau seperti itu. Jadi di sini ada kayak semacam pilihan ya, ada semacam pilihan, ada semacam garis yang membatasi bahwa kamu tidak bisa berbuat seenak udelmu meskipun kamu itu sudah tercerahkan seperti itu. Dan ketika kamu melanggar itu, justru kamu itu
sedang mengikuti egomu sendiri gitu loh. Jadi seolah-olah kamu ini orang baik, orang suci, terus kamu harus menganggap orang lain itu salah semua. Itu malah justru menurut saya itu bukan orang spiritual. Itu adalah orang yang belajar spiritual ya. Belajar spiritual tapi malah pemahamannya malah turun menjadi syariat. Orang syariat kan seperti itu kan. Orang syariat kan banyak yang ketika aku A berarti kamu B berarti kamu salah, berarti kamu harus A. Terus bagaimana caranya supaya jadi seperti aku? Kamu harus tak rayu, kamu harus tarik ke ajaranku yang paling benar, yang paling suci kan seperti itu kan. Jadi menurut saya seperti itu. Tapi ini pandangan pribadi ya. Pandangan pribadi saya, perspektif saya dari satu kejadian yang sangat lama dulu dan jawaban dari beliau Romo Yai Abdul Latif itu tadi bahwasanya ketika ada pengamal ya yang melenceng menurut pengamal lain itu salah, sesat, jahat dan sebagainya, ternyata biarkan saja dia punya hak hidup seperti itu. Apa hakmu untuk mematikan dia? Apakah kamu Tuhan? Apakah kamu bisa apa namanya melakukan seperti itu? Apakah dunia harus sesuai dengan ilmu? Nah, ibaratnya kan seperti itu kan. Jadi dari sini saya paham bahwa berspiritual sendiri itu ada fasenya. Jadi fase di mana kita merasa suci, merasa hebat, merasa paling jernih, kemudian melihat orang lain itu kotor, spiritualnya salah, dia melenceng, dia apa namanya, dia sesat, dia kafir dan sebagainya. Itu ada fase-fase semacam itu dan akhirnya kita berusaha untuk membuat mereka itu jadi benar ya. Setelah kita jadi benar, merasa benar, terus akhirnya kita memaksakan orang lain seperti itu. Nah, kalau teman-teman terjangkit penyakit ini perlu diwaspadai gitu. Jangan-jangan yang sesat itu Anda gitu. Bukan orang yang Anda maksud. Nah, ini jangan-jangan ya. Bisa jadi Anda sendiri yang kena penyakit ego ya, penyakit menjadi seolah-olah Anda itu Tuhan bisa mengatur dunia ini sesuai dengan udel kalian gitu. Nah, ini perlu diwaspadai ya, teman-teman.